Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahrun minha arba'atun hurum, salatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus rumah makan gratis Wonosobo beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian RMG Wonosobo yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih dikaruniai nikmat yang agung, nikmat iman Islam, umur yang panjang, bahkan sehat dan sempat, sehingga kita masih sempat untuk menambah ilmu amal kita melalui pengajian di pagi hari yang penuh berkah ini, yang cerah ini, dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, walaupun di libur panjang ini jalan-jalannya tidak perlu jauh-jauh gitu. Jalan-jalannya ke taman-taman surganya Allah di dunia, yaitu nomor majelis ilmu. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang bulan Rajab, keutamaan, kemudian kejadian atau sejarah peristiwa yang pernah terjadi di dalamnya, dan juga amalan-amalan yang dianjurkan. Yang pertama, sebagai orang yang beriman, hendaknya senantiasa menyadari bahwa beribadah itu sepanjang waktu, tidak hanya di bulan-bulan tertentu, tidak hanya di waktu-waktu tertentu. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-99, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya dan sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang ajal menjemput kita. Sehingga pagi siang, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita berusaha untuk senantiasa beribadah, beramal soleh
solih, dengan harapan semakin baik, semakin banyak bekal, dan kita ditemui atau dijemput ajalnya dalam keadaan beribadah atau beramal soleh. Sehingga beruntung bagi orang-orang yang selalu mengisi hari-harinya dengan ibadah dan juga amal soleh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha pengasih kepada hamba-hambanya, memberikan beberapa bulan. Di antara 12 bulan itu Allah pilih dengan maha bijaksananya lebih mulia, lebih baik dari bulan-bulan yang lainnya. Dalam Quran surah Al-Qasas, yaitu ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, kemudian memilih dari ciptaannya ini apa atau siapa yang dikehendaki. Sehingga tidak heran kalau ada beberapa bulan yang Allah pilih untuk lebih mulia dibanding bulan-bulan yang lainnya. Salah satu hikmahnya apa? Tentu agar kita, Allah menginginkan hamba-hambanya ini lebih meningkatkan ibadah dan amal solehnya, lebih meningkatkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Artinya Allah pilih beberapa bulan lebih baik dari yang lainnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Andaikan bulan yang mulia itu hanya di bulan Ramadan, berarti istiqomah sholat tahajud, puasa, sedekah, dan juga istiqomah tadarusnya mungkin hanya di bulan Ramadan. Namun selain bulan Ramadan, Allah pilih ada 4 bulan yang lainnya yang disebut dengan bulan haram atau bulan yang mulia. Dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun. Sesungguhnya iddatash syuhur, bilangan bulan, 'indallah, di sisi Allah, 12 syahrun, ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah ditetapkan, yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak diciptakannya langit dan bumi, bahwa perputaran waktu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Karena dulu di zaman jahiliyah atau mungkin di zaman sebelum itu ada beberapa kaum yang ingin mengubah bahwa jumlah bilangan bulan itu ada 10. Maka kemudian melalui ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa sejak zaman Nabi Adam, bahkan semenjak langit dan bumi diciptakan, bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian minha arba'atul hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram atau yang mulia. Kenapa disebut bulan yang mulia? Yang pertama, karena bulan-bulan ini memang sejak zaman jahiliyah orang-orang saat itu sudah memuliakan bulan ini dengan tidak melakukan peperangan, pertikaian, atau permusuhan atau pertumpahan darah. Padahal orang-orang
jahiliyah itu sangat fanatik terhadap sukunya masing-masing, sehingga kalau ada salah satu sukunya yang didolimi atau disakiti bahkan dibunuh, semua satu suku akan ikut marah dan menyerah. Namun ketika masuk bulan-bulan yang mulia ini, kalau di dalam hadis Nabi, as-sanatu qad istadara ka hayati 12 syahron, yauma khalaqas samawati wal ardh. 1 tahun itu berputar sejak diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu 12 syahron. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dalam di antara 12 tadi 4 bulan yang mulia. Salatun mutawaliyah, 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab dinisbatkan dengan Mudhar. Ini salah satu suku di Arab yang dikenal sangat mengagungkan bulan-bulan yang mulia ini, terutama di bulan Rajab. Maka bulan Rajab dinisbatkan Mudhar, suku Mudhar, karena suku Mudhar ini terkenal dengan memuliakan bulan-bulan yang mulia. Bahkan dikisahkan ketika dimasuk bulan Mudhar ini, semua pedang dan peralatan perang semuanya disimpan, dan mereka saling mengunjungi, walaupun kepada musuh atau suku lain yang pernah membunuh orang tuanya mereka. Jadi saking mereka itu menghormatinya, segala rasa benci, dendam, rasa marah, semuanya ditanggalkan. Kemudian dari Dinul Qayyim, itulah agama yang lurus. Nah, ini dalil adanya Allah memilih 4 bulan yang mulia, baik dalam Quran surah At-Taubah 36 maupun dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya masuk ke bulan Rajab. Wabil khusus bulan Rajab ini menurut para ulama disebut sebagai pintu gerbangnya masuk bulan Ramadan. Kalau dalam hadis riwayat Imam Nasai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketika pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid, wahai Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid bertanya kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, mengapa engkau ini berpuasa di bulan Sya'ban? Setelah Rajab itu kan Sya'ban, lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfalun nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Dan di bulan ini amal-amal manusia sedang diangkat tahunan oleh para malaikat untuk dibawa atau disetorkan ke langit. Dan aku suka ketika amalku ini diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Kalau dulu mungkin yang dilalaikan bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Kalau sekarang mungkin banyak orang yang melalaikan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Padahal orang-orang soleh terdahulu, sebagaimana dalam kitab Jamil Fatawa, seorang ulama tabi'in bernama Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, Syahrul Rajab Syahrul Zari, bulan Rajab adalah bulan mulai menanam amal soleh, mulai kita menata diri, memulai segala kebaikan-kebaikan yang mungkin sempat kita tinggalkan atau sempat kita lalaikan di bulan sebelumnya.
Wa syahru Sya'ban syahru saqiz zar'i, dan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram, merawat dari amal-amal soleh yang sudah kita mulai di bulan Rajab ini. Wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar'i, dan bulan Ramadan disebut sebagai bulan memanen amal-amal soleh yang sudah kita mulai sejak bulan Rajab, diistiqomahkan bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan akan lebih mudah, akan lebih banyak lagi amal-amal yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita ingin bulan Ramadan tahun lalu lebih baik dari tahun sebelumnya, maka persiapannya jangan nunggu 1-2 hari sebelum Ramadan. Biasanya persiapan bulan Ramadan berapa lama Bapak Ibu sekalian? Sehari sebelum Ramadan biasanya baru, wah nanti sahur pertama harus makanannya enak, baru mulai persiapan. Namun kalau mau lebaran persiapannya berapa lama Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, 1 bulan atau bahkan lebih. Namun para ulama terdahulu menyambut bulan suci Ramadan itu sudah mulai dari bulan Rajab minimal, syukur-syukur dari bulan sebelumnya. Dengan apa? Dengan tadi mau sholat malam sudah mulai diistiqomahkan, sehingga masuk bulan Ramadan karena sudah bahasa para atlet, kalau sudah sering latihan, sudah sering pemanasan, masuk di turnamen atau olimpiadenya sudah terbiasa, sudah bisa. Namun kalau misalnya baru masuk Ramadan kita mulai sholat malam, mungkin sholat tarawih 12 rakaat saja terasa berat. Apalagi kalau imamnya bacanya panjang-panjang, dalam hati kul huwailih. Namun kalau kita sudah mulai dari bulan Rajab ini, tadi masih ada satu perintah Allah di Quran surah At-Taubah, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi di bulan diri kalian sendiri, di bulan yang haram, di bulan yang mulia. Maka menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsirnya sahabat, beliau mengatakan hal ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan maksiat di bulan haram kemudian boleh di bulan yang lainnya, tidak. Namun di bulan lainnya tidak boleh, di bulan haram, di bulan yang mulia ini lebih ditekankan tidak boleh melakukan maksiat atau dosa. Sebaliknya, setiap amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih ditekankan karena nilainya, pahalanya akan berbeda juga, sebagaimana dosa yang dilakukan di dalamnya nilai dosanya atau siksanya itu berbeda. Kalau kita ilustrasikan sederhana, ketika kita istilahnya mengejek seorang raja atau ngerasani seorang presiden, di depannya presiden langsung dengan di belakangnya, kira-kira lebih murka mana Bapak Presiden? Tentu di depannya. Maka seseorang yang melakukan kemaksiatan di depan atau di bulan yang mulia, tentu akan jauh berbeda nilai dari dosanya. Sehingga sangat baik bagi siapa yang meningkatkan ibadah dan amal solehnya di bulan Rajab. Selain pahalanya itu akan lebih berlipat ganda, dia sedang mempersiapkan sebuah kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kemenangan di bulan Ramadan. Maka minimal setiap malam kita niatkan, ya Allah, nanti malam tolong mudahkan aku untuk bangun malam. Besok pagi mudahkan untuk mungkin sholat qobliyah subuh, sholat subuh,
kemudian sedekah subuh atau tadarus, kemudian amal-amal yang lain sudah kita niatkan. Namun kalau 1 tahun niat mawon tidak pernah sholat tahajud, namanya niat apa betul niat? Nah kalau hanya niat ya tentu kalau 1-2 kali boleh. Kalau 1 tahun niat saja tentu namanya tidak niat. Namun walaupun tidak niat, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Berarti minimal niat akan mendapatkan apa? Termasuk tadarus, termasuk mungkin menahan lisan kita. Nabi bersabda orang yang puasa namun tidak menahan dari perbuatan keji dan fasik, maka tidak ada butuhnya Allah atas ibadah nopo puasa. Namun kalau kita sudah latihan sejak bulan Rajab ini, sudah mulai kita kontrol lisan kita, pandangan mata kita, telinga kita, insya Allah di bulan Ramadan akan lebih mudah, sehingga Ramadan kita bisa lebih sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kalau kita pelajari makna Rajab itu sendiri, yang pertama Rajab ini berasal dari akar kata rojabah, yang artinya adalah mengagungkan, memuliakan. At-tarjib itu artinya memuliakan. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu begitu memuliakan bulan Rajab ini, sampai-sampai mereka memiliki salah satu ibadah penyembelihan di bulan Rajab ini yang disebut dengan atiroh. Atiroh ini adalah menyembelih hewan sesembelihan di bulan Rajab. Ketika ditanya mereka mengapa melakukan ini, aku menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun dipersembahkannya kepada berhala. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la far'a wala atirota. Far' ini adalah menyembelih anak unta pertama yang berjenis kelamin jantan untuk dipersembahkan kepada berhala. Jadi kalau seseorang memiliki ternak unta, kemudian unta betinanya ini melahirkan anak jantan pertama kali, maka mereka tidak dibesarkan, namun akan mereka sembelih untuk siapa? Untuk berhala. Maka semenjak ada hadis ini dilarang. Wala atirota, dan juga menyembelih di bulan Rajab, Rajaban. Kalau dulu orang Arab namanya Rojabiyah. Rojabiyah itu adalah sebuah peringatan atau ya seperti mungkin pesta di bulan Rajab dengan memotong seekor hewan sesembelihan yang dipersembahkan untuk untuk unta. Maka ketika Islam datang, Islam tidak berubah, namun Islam membenarkan bagaimana cara memuliakan bulan-bulan yang mulia ini. Selain tidak berperang, maka Islam mengajarkan untuk meningkatkan amal-amal soleh di dalam dan menjaga diri setiap muslim dari perbuatan dosa sekecil apapun. Karena dengan kita memuliakan bulan haram, ini tanda ketakwaan yang lahir di dalam hati. Dalam Quran surah Al-Hajj
Dalam Quran surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim, dan barang siapa yang memuliakan sya'airallah, syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, salah satunya adalah bulan-bulan yang mulia ini. Fa innaha min taqwal qulub. Kemudian sesungguhnya itu termasuk dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Berarti dengan kita ikut memuliakan bulan yang haram ini, ya, salah satunya bulan Rajab, dengan tidak melakukan kemaksiatan dan semakin meningkatkan istilahnya ketepatannya kita tingkatkan, maka ini termasuk bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Itu makna yang pertama. Rajab artinya mengagungkan atau menyucikan. Yang kedua, Rajab secara bahasa berarti al-asom. Al-asom ini artinya adalah tuli. Kenapa Rajab disebut bulan yang tuli? Karena orang-orang Arab ketika masuk bulan Rajab, mereka tidak mendengar lagi suara pedang, suara peperangan, suara pertikaian, dan lain sebagainya. Karena semua orang saat itu sudah masuk bulan Rajab, mereka meninggalkan peperangan. Kemudian Rajab yang ketiga disebut al-asob, yang artinya tercurah. Karena di bulan yang mulia ini rahmat Allah, kasih sayang Allah tercurah lebih besar dibanding di bulan-bulan yang lainnya, kecuali bulan Haram ini. Kemudian kalau secara istilah, bulan Rajab ini adalah bulan Hijriyah yang ke-7, salah satu bulan Hijriyah yang ke-7, yang mana terletak di antara Jumada Ula, Jumada Tsani, dan juga Rajab Sya'ban. Karena kalau kita urutkan, ibu-ibu kalender Hijriah. Tapi kalau bahasa Jawa nganu pertama Muharram disebut Suro, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Ula dulu, Jumadal Tsani, yang ke-7 Rajab. Setelah Rajab mungkin apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal, baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Maka secara istilah bulan Rajab adalah bulan Hijriyah yang ke-7 yang berada di antara Jumadal akhir dan juga Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa keutamaannya? Tadi sudah sempat kita singgung. Salah satunya mungkin bulan Rajab adalah bulan kemuliaan. Maka dengan memuliakan bulan Rajab, kita memuliakan syiar Allah yang menjadi tanda ketakwaan dalam hati kita. Yang kedua, bulan Rajab bisa disebut juga momentum mengupgrade kebaikan kita. Jadi selain dianjurkan bulan Rajab kebaikan sebagai persiapan kita menuju bulan Ramadan. Kalau kita ingin bulan Ramadan tahun ini lebih baik, maka perlu ikhtiar atau persiapan yang lebih baik. Bagaimana mungkin kita menginginkan hasil yang lebih baik kalau usaha atau persiapannya tidak ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, bulan Rajab ini
dijadikan sebagai bulan muhasabah. Kenapa dijadikan bulan muhasabah? Karena untuk memasuki bulan suci Ramadan perlu disucikan hati kita, disucikan dosa-dosa kita. Terlebih saat ini bulan Rajab ini mendekati dengan akhir tahun Masehi. Jadi sangat baik bagi kita untuk memperbanyak muhasabah. Walaupun muhasabah aslinya tidak hanya 1 tahun sekali, namun dilakukan setiap hari. Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang artinya orang yang cerdas adalah man dana nafsahu. Mandana artinya yang mengevaluasi dirinya sendiri, yang mengoreksi dirinya sendiri agar dia tahu kekurangannya apa, kesalahannya apa, dan kebaikan-kebaikan yang belum dilakukan apa saja sehingga dia bisa mengupgrade. Inilah orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Seringan kita ini kan berbuat hanya untuk hidup esok atau masa depan kita di dunia. Orang yang cerdas, dia akan selalu memikirkan bagaimana kehidupan yang baik setelah kematian. Kalau kita dengar yang viral itu nasihat dari salah satu pegiat dakwah masjid, Ustaz Jazil Almarhum, sebelum meninggalkan beliau minta di video, dan beliau mengatakan kematian itu sesuatu yang tidak harus kita takutkan. Karena apa? Ketika kita sudah banyak beramal, sudah banyak berjuang, justru kematian adalah sesuatu yang didambakan, karena segala pembalasan atau kenikmatan akan Allah balas mulai sejak seseorang telah meninggal, dikubur mendapat nikmat kubur, kemudian nanti di akhirat mendapat surga. Maka ini sangat baik kalau kita bermuhasabah di bulan Rajab sekaligus di akhir tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bulan Rajab ini sebagai momen untuk mengingat kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Rajab. Sekaligus kita mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Rajab, sehingga kita memiliki kedekatan dan juga keterkaitan hati, sehingga lebih semangat lagi dalam mengikuti sunnah. Apa saja yang terjadi di bulan Rajab? Yang pertama, di tanggal 27 Rajab, menurut sebagian besar riwayat 27 Rajab pada tahun 10 kenabian Rasulullah SAW terjadi peristiwa Isra Mi'raj, di mana tahun 10 ini disebut tahun sedian, karena Nabi SAW baru ditinggal 2 orang yang paling menyupport dakwahnya. Yang pertama adalah Abu Thalib, pamannya, dan yang kedua adalah Siti Khadijah, istrinya. Maka Allah ingin mengembirakan atau menyemangati salah satunya dengan memperjalankan Rasulullah dari Mekah Mukarramah atau Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang disebut sebagai Isra. Dan dalam riwayat disebutkan di dalam Isra ini di Masjidil Aqsa sudah ada roh para nabi, yang mana Nabi SAW menjadi imam pada sholat saat itu. Ini menegaskan bahwa
Rasulullah SAW, walaupun Nabi yang terakhir, namun kedudukan beliau adalah pemimpin para nabi. Artinya Nabi yang paling mulia. Ya tentu kalau kita ingin menjadi mulia, tidak ada jalan kecuali mengikuti sunnahnya. Dalam sebuah riwayat ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, kunna adilla qaumin fa'azzanallahu bil Islam, yang artinya sesungguhnya kami itu dulunya merupakan kaum yang paling hina, maka disebut jahiliyah, bukan karena kurang cerdas, namun dia tadi yang disembah berhala, padahal berhala yang menciptakan adalah manusia. Kemudian dikaruniai anak, malah kalau anaknya putri malah kemudian dia apa? Dibunuh atau dikubur dalam keadaan hidup. Padahal karunia anak merupakan nikmat yang besar, baik putra maupun putri. Namun mereka malah kubur dengan hidup. Kemudian mereka sibuk dengan mabuk-mabukan, main perempuan dan lain sebagainya, judi. Maka Umar kemudian mengatakan, fa'azzanallahu bil Islam, maka Allah kemudian muliakan kita dengan menurunkan syariat Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain dengan jalan Islam ini, maka yang ada, yang dia dapat adalah kehinaan. Itu menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kembali lagi, kalau kita ingin mulia, maka ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan dari dari mana? Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Yang mana di dalam kejadian ini banyak peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, baik kejadian dalam surga, di dalam neraka, termasuk di dalam neraka Rasulullah SAW melihat ada orang yang memukuli kepalanya sendiri sampai kepalanya hancur. Kemudian Allah kembalikan lagi, pukuli lagi. Maka ketika bertanya kepada malaikat Jibril, man hum ya Jibril, siapa mereka? Maka jawaban Nabi, humul ladzi yatafaqaluna fis shalah. Mereka adalah orang-orang yang merasa berat untuk mendirikan sholat. Dan Isra Mi'raj ini kan menjadi sejarah awal diperintahkannya sholat berapa? 5 waktu. Dan yang aslinya berapa kali? 50. Bayangkan kalau kita sehari harus menjalankan 50 kali, kira-kira mampu loh buatan Bapak? Mungkin gak sempat masak, kalian sempat nyuci pakaian. Namun karena kasih sayangnya Rasulullah dan atas saran Nabi Musa, kemudian meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjadi 5 waktu saja. Ternyata 5 waktu ini juga terasa berat atau terasa ringan, Bapak Ibu sekalian? Ringan, insya Allah. Ketika kita mendengar adzan, kalau kita menganggap adzan itu adalah beban, maka adzan hanya sebuah kewajiban, tentu akan berat. Namun kalau kita menganggap bahwa sholat ini adalah kemenangan, jalan kemuliaan, kita akan merasa ringan. Maka dalam kalimat adzan itu kan hayya 'alas sholat, mari kita mendirikan sholat. Jawabannya adalah, setelahnya adalah hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kemenangan itu adalah hidup bahagia dan juga sukses dunia akhirat. Kalau kita diberi pilihan, pilih hidup bahagia namun tidak sukses, atau pilih sukses tapi tidak bahagia, pilih mana kira-kira Bapak Ibu? Dua-duanya ke sini, sami berat.
kedua-duanya ada dalam kalimat falah. Falah itu artinya ya sukses, ya bahagia. Maka ketika kita mendapat panggilan azan, seharusnya kita nopo ya bahagia, senang karena diajak sukses dan bahagia dunia akhirat. Namun realitanya itu teorinya, realitanya mendapat panggilan dari telepon dengan panggilan azan lebih bergegas mana Bapak Ibu sekalian? Panggilan telepon kalau tidak sempat diangkat langsung di nomor telepon balik, di miss call. Namun kalau panggilan Allah sedang nonton sinetron, tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak seperti itu. Kemudian ada pesan atau ping, nomor di WA. Ada pesan, bunyi pesan, pasti langsung kita baca. Bahkan tidak ada bunyi pun, tidak ada pesan, kita cek WhatsApp kita. Terus ya. Namun pesan Allah sebanyak 114 surat, kira-kira berapa kali dibaca dalam 1 tahun? Setiap hari ini, insya Allah. Maka sangat ironis ketika 5 panggilan Allah, 114 pesan surat dari Allah jarang kita baca. Sedangkan pesan atau panggilan dari manusia kita begitu cepat dalam menjawab. Tidak salah, namun harusnya panggilan Allah dan pesan dari Allah harus juga kita bergegas untuk membaca. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini yang menjadi awal dari perintah wajibnya sholat 5 waktu. Walaupun demikian, sebelum itu sudah ada perintah untuk sholat. Namun waktunya berapa kalinya, kemudian caranya itu masih mengikuti syariat yang sebelumnya. Jadi bukan berarti sholat baru diwajibkan atau dilakukan ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu hanya sholat yang 5 waktu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini adalah perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Di mana di dalam riwayat disebutkan perintah ini awalnya mulanya dari kegalauan Rasulullah SAW yang selalu memandang ke arah Mekah, selalu memandang ke atas, yang berkeinginan untuk berpindah kiblatnya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Maka kemudian turun perintah dalam Quran surah Al-Baqarah yang mana terjadi saat sholat zuhur. Maka ada di Madinah namanya Masjid Kiblatain yang memiliki 2 kiblat, karena dulunya masjid ini mengarah ke Masjidil Aqsa. Kemudian di saat sholat zuhur di masjid tersebut berganti menjadi ke arah Masjidil Haram. Namun dalam Quran surah Al-Baqarah ditegaskan, karena setelah adanya perintah ini, heboh orang-orang kafir Quraisy, terutama orang-orang munafik yang mana mencela atau menghina orang-orang Islam. Kok bisa pindah kiblat, berarti tidak teguh pendirian. Kok bisa pindah kiblat dan lain sebagainya. Maka untuk menjawab celaan atau fitnah dari orang-orang kafir Quraisy tadi, Allah turunkan Quran surah Al-Baqarah 177 yang artinya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukankah sebuah kebajikan kalau hanya sekedar menghadap ke barat atau ke timur? Berarti sama juga, bukanlah sebuah kebajikan kalau kita hanya
menggerakkan badan kita, takbir, ruku, sujud, gitu. Akan tetapi walakinnal birra man amana billah. Orang akan tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada siapa? Allah. Wal yaumil akhir, beriman adanya hari kiamat. Kalau kita beriman ada hari kiamat, berarti iman adanya hari pembalasan, hari perhitungan itu. Yang dibuktikan dengan apa? Setiap mau berbuat, setiap mau berucap selalu hati-hati. Ketika kita disakiti, walaupun sesakit apapun, ketika ingat hari kiamat, pasti akan ada pintu untuk memaafkan orang tersebut. Namun kalau tidak ingat hari kiamat, ya pasti akan mengedepankan egonya sendiri. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, para nabi, wa atal mala ala hubbihi dawil qurbah, dan juga memberikan harta hubbihi yang dia cintai, dawil qurbah kepada kerabat dekatnya, wal yatama kepada orang-orang miskin, wal yatama orang-orang yatim, wal masakin orang-orang yang miskin, wal bedas sabil orang yang sedang perjalanan. Berarti ternyata kebajikan tidak hanya ibadah, namun ada juga keyakinan dalam hati dan juga bentuk sosial kita kepada orang terdekat maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka tidak disebut kebajikan kalau orang sholatnya baik, namun dengan tetangga, dengan keluarga, acuh tak acuh tidak mau tahu. Wa atal malala hubbihi, menarik, memberikan harta yang dia cintai. Biasanya kita ini kalau memberikan pakaian pada orang lain, biasanya yang sudah tidak muat, yang sudah tidak suka, atau yang masih baru, ya, biasa ini sudah kekecilan, sudah tidak, jarang dipakai. Nah, namun insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak seperti itu, insya Allah. Maka memberikan sesuatu yang kita masih cintai, masih sukai, itu merupakan bentuk kesempurnaan kebajikan kita selain hanya sholat. Maka ada pepatah mengatakan orang yang soleh itu bukan dilihat dari sebanyak sujud, ruku, dan tadarusnya saja, namun dilihat bagaimana dia bermuamalah dengan sesama manusia. Sholatnya baik, muamalahnya baik, ini baru orang yang solihah yang sesungguhnya. Ya tentu tidak mudah, maka perlu latihan. Kemudian selain berbagi kiblat, pada bulan Rajab ini juga terjadi sebuah kemenangan perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk ini adalah perang melawan orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik yang mengingkari janjinya, orang bersama orang-orang Yahudi yang mengingkari janjinya, dikepung oleh pasukan Muslim sejak bulan sebelumnya. Berarti sebelum bulan Rajab adalah Jumadil Akhir. Itu dikepung terus, baru masuk bulan Rajab ternyata mereka menyerahkan diri, sehingga tidak perlu ada peperangan di bulan Rajab, dan kaum muslimin meraih kemenangan. Selain itu ada juga di zaman Bani Umayyah terjadi pembebasan Baitul Maqdis yang kedua kali. Kalau yang pertama kali di zaman Umar, kemudian setelah itu direbut lagi setelah perang Salib, baru kemudian direbut lagi oleh orang-orang kafir, baru di zaman Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijriah, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, kaum muslimin di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi bisa merebut kembali Baitul Maqdis. Maka kalau kita sedikit tarik garis merah, ternyata banyak
kemenangan-kemenangan yang Allah berikan di bulan Rajab. Maka sekarang kita nggak perlu menang melawan musuh, namun coba kita meraih kemenangan melawan hawa nafsu kita sendiri, melawan ego kita sendiri. Karena banyak yang kalah bukan karena musuh, namun kalah karena dirinya sendiri. Maka saya kira sangat tepat bulan Rajab menjadi bulan kemenangan kita, artinya meraih kemenangan melawan ego atau hawa nafsu kita sendiri. Kemudian terakhir, amalan-amalan yang dianjurkan dalam beberapa literatur, salah satunya dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dalam kitab ini disebutkan beberapa amalan-amalan sunnah sepanjang tahun. Jadi dalam kitab Lataiful Ma'arif ini dibahas amalan-amalan yang dianjurkan sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Rajab saja, tidak hanya di bulan Ramadan saja, namun sepanjang tahun. Kemudian pada bab membahas tentang bulan Rajab, maka ada pendapat atau kesimpulan dari Ibnu Rajab Al-Hambali ini, di mana beliau meneliti tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan bulan Rajab. Maka beliau menyimpulkan, pertama salah satunya tentang sholat. Beliau menyimpulkan dari hadis-hadis yang beliau kaji yang berkaitan tentang keutamaan sholat tertentu di bulan Rajab, maka beliau menyimpulkan bahwa hadisnya itu hadis yang palsu atau tergolong mungkar. Contoh, ada dalam sebuah kitab yang menyebutkan disunnahkan sholat rogoib namanya. Sholat rogoib itu sholat 12 rakaat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Berarti malam Jumat kemarin nih. Ada yang sholat 2 rakaat antara maghrib dan isya? Tidak ada ya, alhamdulillah. Karena apa? Ini ternyata hadisnya doif, bahkan tergolong palsu, sehingga tidak perlu diamalkan. Kemudian termasuk ada namanya amalan sholat alfiyah. Alfiyah ini berasal dari kata alfun yang artinya 1000. Apa yang 1000? 1000 bacaan surah Al-Ikhlas. Maka dalam sholat alfiyah ini boleh 10 rakaat, namun dalam 10 rakaat ini, namun dalam setiap rakaatnya itu membaca 100 Al-Ikhlas, atau sholat 100 rakaat, setiap rakaatnya 10 kali surah Al-Ikhlas. Kapan dilakukannya? Di awal bulan Rajab dan juga di pertengahan bulan Rajab. Ada yang mengerjakan kemarin? Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Maka ini juga hadisnya tergantung dhaif atau bahkan palsu. Lalu bagaimana? Para ulama menganjurkan adalah menganjurkan sholat-sholat sunnah yang sudah pada umumnya. Sholat tahajud, sholat rawatib, terutama qobliyah subuh, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, atau sholat syukril wudhu, atau sholat sunnah yang lain. Kita amalkan, kita tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan yang sudah dituntunkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berarti amalan-amalan yang dianjurkan amalan sholat, namun sholat sunnah yang sudah dianjurkan, disunnahkan pada hari-hari yang lainnya. Termasuk berpuasa. Berpuasa sunnah memang dianjurkan, namun tidak
puasa khusus pada bulan Ramadan. Contoh ada yang meriwayatkan tentang puasa Rawaid. Kalau tadi sunnah sholat Rawaid ini. Ada puasa Rawaid ini juga puasa sunnah yang dilakukan di bulan Rajab. Namun ternyata setelah ditahqiq hadisnya juga termasuk hadis yang lemah. Jadi kalau kita mau puasa, ya puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, atau yang sudah mengawali Daud, ya mungkin puasa Daud. Itu beberapa puasa. Bahkan yang lebih dianjurkan nanti untuk memperbanyak puasanya adalah di bulan Sya'ban, karena dalam hadis yang sahih Nabi ditanya tadi oleh siapa? Usamah bin Zaid, mengapa engkau ini di bulan Sya'ban ini paling banyak puasanya setelah puasa di bulan Ramadan? Nah, alasannya tadi karena bulan Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan. Kalau Rajab itu kan mungkin karena bulan yang mulia, Ramadan bulan penuh keberkahan, Kemudian karena di bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal-amal ibadah manusia. Kalau kita boleh tambahkan, istilahnya kalau di bulan Rajab ini pemanasannya masih yang ringan-ringan dulu. Baru di bulan Sya'ban kita mulai kita tambahkan, di bulan Ramadan kita maksimalkan sehingga benar-benar meraih panen pahala di bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya memperbanyak apa? Memperbanyak doa. Doanya walaupun ini tergolong hadis yang tidak kuat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Boleh kita baca namun tanpa menyandarkan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita anggap seperti doa yang pada umumnya, atau doa dari kita sendiri. Kemudian selain itu kita memperbanyak istighfar, karena bulan Rajab tadi sudah disampaikan termasuk bulan untuk mengevaluasi diri kita. Maka kalau evaluasi itu kan berarti ketika menemukan dosa atau kesalahan, kekhilafan, hendaknya dilanjutkan dengan memperbanyak istighfar. Dan istighfar termasuk dari zikir, dari amalan yang bila dikerjakan di bulan yang mulia tentu pahalanya lebih besar. Kemudian memulai apa lagi? Memulai bersedekah dan berbuat baik yang lainnya. Kita awali dari bulan Rajab ini. Kalau kita sudah sering bersedekah di bulan Rajab, maka di bulan Ramadan akan lebih mudah lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bagaimana sedekahnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan karena Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana fi Ramadan, dan di bulan Ramadan Rasulullah SAW jauh lebih dermawan. Nah, maka tentu sulit bagi kita kalau tidak memulainya sekarang. Nanti di bulan Ramadan untuk bisa sedekah secara istiqomah akan lebih berat karena belum kita mulai. Kemudian momentum untuk mendisiplinkan ibadah, mulai kita istiqomahkan, kita disiplinkan mulai bulan Rajab. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan selalu diisi dengan ibadah, kebaikan dan amal soleh. Maka insya Allah di bulan Ramadan akan lebih mudah mengisi malamnya, siangnya dengan ibadah-ibadah, karena kita sudah mulai sejak bulan Rajab. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan mengenai pengertian bulan Rajab, kemudian keutamaannya dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, serta amalan-amalan yang dianjurkan.
kesimpulannya adalah amalan-amalan yang sudah disunnahkan seperti bulan-bulan lainnya, namun lebih ditekankan karena bulan Rajab termasuk bulan yang mulia sekaligus persiapan pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Syukur-syukur kita benar-benar bisa diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari awal. Ada pertanyaan? Oh, monggo. Ditanyakan. Monggo Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, kaitannya dengan hadis yang doif, yang palsu. Oke. Saya selama ini berpikir dan ingin tahu mengapa kalau itu jelas hadis palsu, doif, mengapa selalu disampaikan? Apakah itu tidak membuat orang-orang yang pengertiannya kurang banyak mengenai hadis yang sahih menjadi melakukan hadis yang palsu itu, dan dampaknya tentu saja istilahnya mendapat dosa begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beberapa kali saya mendapat pertanyaan seperti ini. Kenapa hadis yang doif kadang masih ada yang mengajak? Baik, yang pertama, kita tahu keadaan saat ini dengan saat itu kan tentu berbeda. Kalau sekarang kan dengan adanya teknologi, informasi terbuka secara bebas. Kalau dulu untuk mengecek suatu hadis itu kan butuh perjalanan, butuh proses, ngecek ini hadisnya dari siapa, dari si A. Si A orangnya seperti apa, itu butuh proses. Jadi kadang-kadang karena keterbatasan itu, ketika mendengar mungkin sudah tersampaikan kepada yang lainnya. Sedangkan yang lainnya juga sulit untuk meng-cross check. Kalau sekarang kan terbukanya media, terutama untuk kitab-kitab yang online saja kan banyak maktab syamilah kita nyari hadis apa saja semuanya sudah ada di situ. Jadi memang yang pertama adalah karena keterbatasan informasi saat itu, sehingga ulama-ulama selanjutnya baru kemudian mengecek dan ini ternyata hadisnya setelah ditelusuri adalah lemah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa hadis yang lemah ini tidak dihilangkan saja. Bahkan ada ulama-ulama hadis termasuk Abu Dawud kalau tidak salah, atau Imam Ahmad, itu memiliki kumpulan hadis-hadis yang lemah. Tujuannya apa? Agar bisa membedakan antara yang sahih dengan yang lemah. Namun tujuannya bukan untuk mengamalkan untuk hadis yang bagus. Seperti kita belajar tentang minum minuman keras, itu kan tidak untuk diminum, namun untuk dihindari. Ya, dipelajari untuk dihindari. Kenapa minuman keras tidak boleh? Karena memabukkan, membawa mudarat, dosa besar dan sebagainya. Hadis yang dhaif tadi, para ulama, bahkan ulama hadis itu mengumpulkan dalam satu kitab khusus silsilah yang dhaif tadi. Tujuannya agar yang generasi selanjutnya mudah membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif, bisa dibedakan atau mudah untuk di cross check seperti itu. Saya kira dua hal tersebut sehingga ada dua alasan kenapa kok kadangkala di beberapa literatur ada hadis dhaif yang masih dimunculkan. Kemudian kalau kita tambahkan satu lagi, jadi kitab itu kan
bergenre-genre. Kalau musik mungkin ada pop, ada dangdut, ada apa. Maka kitab juga ada kitab fikih ya, berkaitan dengan ibadah praktis. Ada namanya kitab akidah berkaitan dengan apa? Keimanan. Ada yang berkaitan dengan rokoik yang melembutkan hati dan juga rawoib atau memotivasi. Biasanya kalau kita kaji bahwa hadis-hadis yang dhaif itu dimunculkan oleh para ulama di kitab yang bergenre pelembut hati dari bukan dalam nopo akidah. Karena kalau dalam akidah, dalam ibadah biasanya nopo harus berdasarkan hadis yang sahih, hadis yang kuat seperti itu, yang valid bahasanya. Namun kalau yang tentang kelembutan itu biasanya ada seringkali dimunculkan tentang beberapa tidak semuanya hadis-hadis yang tergolong dhaif. Semoga 3 hal tadi bisa menambah kemantapan dan kebijaksanaan kita karena namanya hitam dan putih itu kan akan selalu tidak bisa dipisahkan. Namun ya tadi kalau mengamalkan kita sambil cross check dulu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjawab ya Bu. Karena ini memang seharusnya ditanyakan ke penulisnya kenapa kok memunculkan hadis yang dhaif yang lebih tahu ya. Kalau kita hanya mencoba untuk menarik benang merah yang ada. Baik, ada lagi? Cukup ya? Insya Allah sudah bisa dipahami dan tinggal kita amalkan hal-hal yang baik yang bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Ini perlu doa atau benar? Baik, kita sejenak menundukkan pandangan, merendahkan hati dan hadirat Allah. Semoga Allah bukakan hidayah, petunjuk rahmat sehingga semakin hari kita bisa semakin lebih baik dunia akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal khaira kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.